Halo semuanya, perkenalkan nama saya Komang Apritama Soekarno Putra dengan NIM 221505139. Jadi di sini saya ingin membagikan beberapa ide dari kelompok saya dan termasuk saya sendiri dengan gagasan ide yang saya berikan adalah Multiverse, Make Your Alternative Universe, yang dimana ini merupakan aplikasi spesifik yang dapat mewadahi para penulis AU untuk dapat mengembangkan dan juga membuat cerita AU mereka lebih intens lagi ke depannya, dan juga dapat mewadahi para pembaca yang suka sekali membaca cerita AU seperti itu. Nah, AU itu apa? AU itu merupakan cerita khayalan yang dibuat oleh seorang fans terhadap idol mereka untuk dapat menghidupkan kembali tokoh idol mereka sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Bagaimana mereka akan membuat alur cerita semenarik mungkin, seperti itu. Nah, teman-teman, ada pun beberapa fitur yang dapat kami kembangkan hanya dalam aplikasi ini adalah yang pertama, yaitu ada fitur upload tentunya, upload AU tentunya, yang dimana upload AU ini akan didapatkan pada halaman utama dan juga dikembangkan dengan beberapa fitur lainnya seperti fitur pencarian, fitur kategori untuk nantinya dapat seorang pembaca ini dapat memilih kategori yang mereka suka, dan juga ada fitur untuk rekomendasi seperti itu. Nanti akan ada rekomendasi setelah mereka membaca AU seperti itu. Nah, selain fitur-fitur yang basic seperti itu, kami juga memberikan fitur-fitur yang menarik. Misalnya seperti fitur simulasi novel, yang dimana fitur simulasi novel adalah fitur yang dapat membuat para pembaca ini lebih berkembang lagi, yang dimana mereka dapat mengkonversi cerita AU mereka ke dalam bentuk simulasi novel seperti itu. Jadi mereka di sana dapat membuat novel mereka sendiri sesuai dengan cerita AU yang telah mereka buat. Yang dimana mereka juga dapat memilih beberapa desain cover yang menarik untuk buku novel mereka, dan juga beberapa desain untuk kertas novel yang akan mereka gunakan nantinya. Dan untuk mengembangkan fitur simulasi novel ini, kami juga akan menyediakan fitur marketplace khusus untuk di bidang desain perbukuan ini atau penovelan ini, yaitu marketplace untuk dapat memperjualbelikan desain cover dan juga desain-desain kertas yang menarik tentunya. Jadi mereka orang-orang atau pengguna atau user dalam aplikasi ini juga nantinya dapat menjual atau memperjualbelikan desain-desain mereka di sini seperti itu. Lalu selain itu juga akan ada fitur album cerita atau playlist, teman-teman. Yang dimana fitur album cerita atau playlist ini akan mempermudah para pembaca untuk mencari episode mana sih kelanjutan dari cerita AU yang saya baca itu. Nah, kebanyakan pembaca itu akan bingung apabila tidak ada fitur-fitur album atau playlist seperti ini, sehingga kami akan menyediakan fitur seperti ini. Nah, fitur playlist itu gunanya seperti apa? Fitur playlist ini adalah gunanya untuk menghidupkan suasana cerita AU yang sedang mereka baca, dan biasanya para penulis ini akan memberikan beberapa rekomendasi playlist lagu yang telah mereka buat sendiri dan untuk didengarkan kepada para pembaca mereka agar vibes dari cerita tersebut lebih mendalam lagi masuk pada jiwa dan juga hati sang pembaca seperti itu. Nah, mungkin itu saja ide yang dapat saya sampaikan terkait 3 ide aplikasi mobile ini, dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Halo teman-teman, nah jadi di sini saya akan mempresentasikan salah satu ide dari kelompok kami, yaitu adalah Subak Harmoni. Subak Harmoni ini adalah aplikasi yang memadukan teknologi modern dengan nilai-nilai tradisional Subak Bali. Aplikasi ini bertujuan untuk memperkuat dan memajukan sistem perairan Subak serta memfasilitasi keberlanjutan pertanian dan nilai-nilai budaya Bali. Yang melatar belakangi dari pembuatan aplikasi ini, seperti yang kita tahu, Bali adalah pulau yang masih kental akan budaya, salah satunya dalam bidang pertanian, yaitu Subak. Subak adalah sistem perairan masyarakat Bali yang menyangkut hukum adat yang memiliki ciri khas, yaitu sosial, pertanian, keagamaan dengan tekad dan semangat gotong royong dalam usaha memperoleh air dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan air dalam menghasilkan tanaman pangan terutama padi dan palawija. Selanjutnya ada proses bisnis, di mana dalam proses bisnis ini pertama, pendaftaran petani. Petani mendaftar melalui aplikasi dengan memberikan informasi identitas, lokasi lahan pertanian, dan jenis tanaman yang dikelola. Selanjutnya yaitu ada pemetaan lahan. Tujuan dari pemetaan lahan ini adalah agar pengguna menggunakan fitur pemetaan untuk menandai dan mengembangkan batas lahan pertanian mereka. Informasi ini dapat membantu dalam mengelola dan alokasi sumber daya air secara lebih efisien. Selanjutnya yaitu pengaturan debit air. Petani mengatur frekuensi debit air yang diinginkan untuk lahan pertanian mereka melalui aplikasi. Pengaturan ini dapat disesuaikan dengan jenis tanaman dan fase pertumbuhan. Selanjutnya yaitu aplikasi ini menyediakan fitur pembagian air. Di
di mana fitur ini untuk mengelola subak atau petugas terkait mengatur dan membagikan air berdasarkan jadwal yang telah disusun dengan memperhitungkan kebutuhan dan kondisi masing-masing petani. Selanjutnya yaitu ada fungsi aplikasi, di mana fungsi aplikasi ini yang pertama ada panduan petani, di mana modul edukasi memberikan panduan tentang cara terbaik untuk mengelola tanaman pangan secara tradisional. Selanjutnya ada laporan manual, di mana fitur ini pengguna akan memberikan laporan manual tentang kondisi lahan, tanaman, dan perairan mereka. Selanjutnya itu ada pemasaran manual. Fitur ini untuk petani memasarkan hasil panen mereka. Selanjutnya yaitu ada kalkulator kebutuhan air. Alat sederhana membantu petani menghitung perkiraan kebutuhan air tanaman berdasarkan jenis tanaman dan luas lahan. Selanjutnya yang terakhir ada forum komunikasi, ruang diskusi untuk petani berbagi pengetahuan, pengalaman, dan memberikan dukungan satu sama lain. Selanjutnya ada fasilitas aplikasi. Yang pertama itu ada antarmuka pengguna sederhana, di mana desain yang mudah digunakan dan ringan memastikan aksesibilitas oleh semua anggota komunikasi subak. Yang kedua, ada fitur pemasaran produk, di mana fasilitas untuk memasarkan produk pertanian langsung ke konsumen lokal melalui platform aplikasi. Selanjutnya ada modul edukasi interaktif, di mana menyediakan modul edukasi yang membantu dalam meningkatkan pengetahuan petani tentang praktik pertanian tradisional. Selanjutnya yaitu ada laporan penggunaan air, di mana fitur ini memungkinkan petani untuk mencatat dan melaporkan penggunaan air secara manual. Pengguna dapat memberikan informasi tentang volume air yang digunakan, frekuensi penyiraman, dan kondisi tanaman setelah penyiraman. Selanjutnya yaitu ada keunggulan dari aplikasi ini. Yang pertama itu ada pemberdayaan petani, di mana memberikan alat dan sumber daya untuk memajukan kemandirian petani dalam memasarkan produk secara langsung dan mendapatkan pengetahuan dari modul edukasi. Yang selanjutnya yaitu ringan dan cepat, desain yang sederhana dan antarmuka yang efisien membuat aplikasi ini dapat diakses dengan cepat, bahkan di daerah dengan kondisi internet yang terbatas. Selanjutnya itu ada kolaborasi komunitas, di mana forum komunitas yang ditingkatkan dengan fitur interaktif meningkatkan keterlibatan dan pertukaran pengetahuan di antara anggota subak. Selanjutnya yaitu ada pemantauan efisien, di mana para petani bisa memantau secara efisien terkait dengan lahan mereka masing-masing. Baik, jadi sekian dari presentasi aplikasi kami. Aplikasi yang ingin saya rancang adalah aplikasi yang bernama Home Harvest. Aplikasi ini dirancang untuk memfasilitasi pertanian urban di lingkungan perumahan. Ini membantu pengguna yang ingin menanam dan merawat tanaman di rumah mereka bahkan dengan ruang yang terbatas. Alasan saya ingin membuat aplikasi ini karena banyak orang tidak memiliki pengetahuan atau pengalaman yang cukup dalam bertani atau merawat tanaman. Mereka mungkin tidak tahu cara memulai merawat tanaman dengan benar. Jadi Home Harvest menyediakan panduan dan tutorial yang interaktif yang membantu pengguna mempelajari keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk bertani. Ada beberapa fitur yang akan saya rancang, seperti yang pertama ada fitur pemilihan tanaman yang disesuaikan. Nah, di aplikasi ini akan memberikan rekomendasi tanaman berdasarkan lingkungan pengguna, termasuk cuaca, iklim, dan ruang yang tersedia untuk bertani. Nah, jika pengguna menginputkan hal yang diperlukan seperti tadi, aplikasi akan memberikan rekomendasi tanaman yang cocok untuk ditanam di sekitar halaman pengguna. Yang kedua ada fitur panduan bertani interaktif. Fitur ini menyediakan tutorial dan panduan langkah demi langkah tentang cara menanam dan merawat tanaman mereka secara interaktif, menggunakan gambar dan video. Nah, jadi di fitur ini akan disediakan list-list beberapa tanaman yang bisa dipilih oleh user. Di fitur ini juga ada fitur search yang bisa digunakan oleh user untuk mencari tanaman yang ingin mereka tanam. Selanjutnya ada fitur kalender bertani. Nah,
Di kalender bertani ini, pengguna dapat membuat jadwal untuk melakukan kegiatan perawatan tanaman mereka, seperti kapan waktu penyiraman, pemupukan, dan pembersihan. Dengan menggunakan fitur ini, tentunya akan memudahkan petani untuk mengingat jadwal-jadwal kapan mereka untuk merawat tanaman. Jadi di fitur ini, aplikasi akan memberikan notifikasi dan pengingat kepada pengguna tentang waktu yang tepat untuk melakukan kegiatan penyiraman ataupun pemupukan. Nah, selanjutnya ada fitur komunitas tanaman. Nah, di fitur ini memungkinkan pengguna untuk terhubung dengan sesama pecinta tanaman. Mereka dapat memamerkan tanaman mereka, baik itu tanaman pertanian ataupun tanaman hias. Mereka dapat berbagi pengalaman untuk cara merawat tanaman mereka dan dapat memberikan tips